Ibu dosen, dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 3 mahasiswa jurnalistik semester 5 program studi ilmu komunikasi FISIP Undana. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah etika dan hukum media massa dengan judul subjek hukum dan objek hukum media. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Angga Yosua Huan. Yang kedua, Nita Sari. Yang ketiga, Neneng Ratu Loli. Yang keempat, Agnes Lydia Anggili. Dan yang terakhir, saya sendiri, Bice Susanaton. Baik, untuk pemateri yang pertama, saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian subjek hukum media. Hukum media massa merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantai teknologi media. Nah, dalam media massa perlu diatur melalui hukum tertulis karena memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, tersedianya hukum media massa akan menjamin kondisi masyarakat yang harmonis berkaitan dengan hubungan media dan masyarakat. Kemudian, studi mengenai hukum media di Indonesia masih relatif langka. Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut sebagai hukum pers. Selanjutnya, kelangkaan kajian hukum media tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebiasaan pribadi. Pengaturan bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 2. Oke, selanjutnya berkaitan dengan subjek hukum media massa. Next slide. Nah, subjek hukum terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Nah, penggugat maupun tergugat merupakan manusia atau individu atau disebut juga dengan naturalistic personal, naturalistic person, dan atau badan hukum resel person. Nah, seperti perusahaan, organisasi, institusi, dan sebagainya. Sekalipun merupakan benda mati, namun dapat digugat secara hukum lewat para pengusahanya atau pengelola media. Nah, dalam perspektif media, maka badan hukum yang dimaksud ialah perusahaan media, di mana jasa yang diproduksinya seperti pemberitaan atau informasi atau hiburan atau pendidikan dan atau pengawasan serta budaya penyangkut kepentingan publik. Nah, next slide. Berdasarkan batasan yang telah dikenal dalam dunia hukum, maka yang menjadi subjek hukum media adalah satu, media atau disebut juga dengan redaksi, prosedur, desain grafis, yaitu yang terlibat dalam proses persiapan bahan atau materi, pengolahan, penyuntingan, dan penerbitan atau penyiaran isi media. Dan yang kedua adalah media atau lembaga atau organisasi. Nah, organisasi sendiri adalah badan hukum tempat di mana media bernaung. Lembaga atau organisasi adalah yang bertanggung jawab terhadap aspek usaha dan logistik media. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi tentang objek hukum media massa. Objek hukum media massa adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum berupa benda dan dibagi menjadi dua, yaitu karya jurnalistik dalam bidang redaksi dan iklan dalam bidang usaha. Karya jurnalistik dalam bidang redaksi adalah program yang berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan pedoman perilaku penyiar dan standar program siaran. Dan karya jurnalistik atau pers adalah isi media yang sangat penting karena memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Pers juga merupakan isi
isi media massa yang mempunyai batasan atau ruang lingkup yang relatif dan jelas dan memiliki ukuran-ukuran yang universal. Dan yang berikut, iklan dalam bidang usaha. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Dan yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi telah dijelaskan ini iklan itu sendiri. Lalu siaran iklan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak. Sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Yang kedua, siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak. Baik, itu saya dari saya kembali ke moderator. Dari presentasi kami mengambil kesimpulan bahwasannya hukum itu terikat dan memaksa setiap orang atau masyarakat sekitar sebagai aktivitas yang terkontrol dan menimbulkan kedamaian di sekitarnya. Jadi hukum ini lahir karena adanya perbuatan yang menyimpang, begitu pula dengan di dalam media massa. Ada pula hukum sehingga membuat media bisa dilindungi dan punya integritas yang jelas. Subjek dan objek hukum media merupakan klasifikasi dari bagian hukum media agar dapat membedakan suatu perusahaan dengan suatu perusahaan media dan produknya dengan media yang lain. Jadi subjek hukum dia tuh meliputi individu, orang, atau manusia dalam artian penggugat dan tergugat yang mengajukan hukum media. Yang berikut ialah objek hukum. Jadi objek hukum itu meliputi produk-produk jurnalistik atau yang berkaitan dengan suatu media, baik itu perseorangan maupun instansi atau perusahaan media. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kami membuka sesi pertanyaan buat teman-teman kelompok lain dan teman-teman dapat mencantumkan komentar dan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi.